Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 205-10022 dengan judul skripsi yaitu penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa SMP. Latar belakang dari skripsi yang telah saya buat, yang pertama yaitu masih banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep matematika. Terlihat dari beberapa artikel yang saya baca bahwa ada beberapa siswa yang sulit memahami konsep karena siswa hanya menghafal rumus dan teori tanpa memahami konsep matematika. Yang kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika yang masih tergolong rendah. Dari beberapa artikel ada juga yang menyebutkan bahwa kemampuan pemahaman konsep itu tergolong rendah dikarenakan siswa hanya berfokus kepada belajar menghitung dan hanya membaca tanpa memahami konsep yang ada. Nah, dari dua sub tersebut, maka ada solusi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep tersebut. Nah, solusinya yaitu menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Dari solusi ini maka akan nanti didapat beberapa pembahasan. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan model contextual teaching and learning lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Yang kedua, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan model contextual teaching and learning lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Dan yang ketiga, apakah siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning mengalami keteteran belajar atau tidak? Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian ini sendiri yaitu metode penelitian kuasi eksperimen, di mana kuasi eksperimen ini memuat yaitu dua kelas. Yang pertama kelas kontrol dan yang kedua kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen ini nanti akan mengalami tahapan-tahapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Sedangkan untuk kelas kontrol tersebut yaitu hanya untuk controlling atau mengontrol dari pembelajaran yang menggunakan pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Nah, untuk subjek dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP kelas 8 dan untuk sekolahnya di SMP Mutiara 5 Lembang. Untuk instrumen tes penelitian ini menggunakan tes soal, di mana nanti siswa akan diberikan tes sebelum melaksanakan pembelajaran atau pre-test dan sesudah melaksanakan pembelajaran atau post-test. Nah, di mana post-test tersebut akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Di sana akan membandingkan atau melihat apakah ada perbedaan atau ada peningkatan dari menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning tersebut dengan pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan melihat hasil dari pembahasan. Yang pertama ada hasil data pretest, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di mana data pretest ini diambil sebelum siswa melaksanakan pembelajaran yang menggunakan tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, untuk hasil pretest ini pertama diuji dulu normal atau tidak, datanya tuh berdistribusi normal atau tidak. Nah, terlihat bahwa untuk kelas eksperimen itu datanya tidak normal, dan jika data tidak normal maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Dan jika data normal berdistribusi normal maka akan dilanjutkan dengan uji homogenitas. Dengan hasil pretest ini menunjukkan bahwa data itu tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Nah, yang kedua yaitu hasil data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana hasil data post-test ini akan diuji dulu normal atau tidak. Di sini terlihat bahwa normalitasnya itu berdistribusi normal dengan signya itu 0,127 untuk kelas eksperimen dan untuk kelas kontrolnya di 0,200. Data tersebut berdistribusi normal. Maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas ini bisa dilihat dari signifikansinya itu ada di 0,148 dan dikategorikan homogen. Selanjutnya yaitu uji independent sample t-test atau sampel t-test, sampel T. Nah, sampel T ini yaitu akan menentukan apakah ada peningkatan atau tidak dilihat dari siklus toiletnya itu ada di 0,0 terdapat perbedaan.
atau ada peningkatan seperti itu. Yang ketiga ada hasil data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, data hasil N-Gain ini diperoleh dari data post dan pretest dan diolah yaitu menggunakan aplikasi SPSS sehingga akan didapat nilai N-Gain yang dimana nilai N-Gain ini nanti akan diuji normal atau tidak datanya. Nah, di sini ada uji normalitasnya. Nah, datanya tersebut berdistribusi normal gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan uji homogenitas, dan homogenitas itu ada di signya itu ada di 0,167 dan dikategorikan homogen. Nah, selanjutnya ini dilakukan dengan uji sampel t-test atau sampel T. Nah, sampel T ini ada di situ toiletnya ada di 0,00, berarti dikategorikan yaitu terdapat perbedaan ya seperti itu. Nah, untuk hasil N-Gain score-nya itu sendiri, N-Gain score itu ada tafsirannya, dan di sini N-Gain score-nya itu berada di 0,76. Nah, untuk 76 ini dikategorikan tafsirannya itu efektif, sedangkan persentasenya itu ada di 76,12%. Nah, ini kategori tafsiran N-Gain-nya itu efektif atau model pembelajaran yang digunakan itu efektif gitu ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil data post-test kelas eksperimen. Nah, di mana data hasil post-test ini diambil dari data kelas eksperimen yang dimana nantinya akan melihat apakah ada ketuntasan belajar atau tidak. Nah, dimana data eksperimen ini diuji menggunakan one sample t-test. Nah, urutannya yaitu diuji dulu data normal atau tidak. Yang pertama di sini diuji kenormalisannya dulu. Ternyata data tersebut normal dan langsung diuji ke one sample t-test. Nah, untuk hasilnya itu ada di situ toiletnya ada di 0,341. Nah, dikatakan bahwa di sini mengalami ketuntasan belajar seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada proses model pembelajaran CTL atau disebut juga tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, di mana tahapan-tahapan ini akan menjadi acuan kepada siswa, yaitu bagaimana cara memahami materi, memahami LKPD, yaitu menggunakan tahapan-tahapan CTL. Yang pertama ini ada di siswa mengamati permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, sebelum siswa memahami atau mengamati, siswa dikasih LKPD terlebih dahulu oleh pemateri atau guru. Nah, kemudian siswa mengamati permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, selanjutnya siswa itu berpikir kritis, disuruh berpikir kritis kayak siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan. Siswa disuruh berpikir untuk menemukan solusi. Nah, yang ketiga, siswa itu bertanya kepada guru mengenai permasalahan pada LKPD. Setelah siswa berpikir kritis, siswa bertanya kepada guru. Siswa bila mana siswa tidak paham bertanya pada guru, kayak misalkan tidak paham bagian mana nanti pemateri atau guru akan menjelaskan kembali kepada siswa. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada siswa mendiskusikan atau mengerjakan LKPD. Nah, sesudah tadi bertanya kepada guru, guru membuatlah beberapa kelompok. Kelompok-kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Mereka akan disuruh berdiskusi, mengerjakan LKPD bersama-sama untuk bertukar pikiran bagaimana cara menemukan solusi dari LKPD tersebut. Nah, selanjutnya nomor yang kelima, tahapan kelima, yaitu siswa memperhatikan guru yang sudah memberikan contoh. Nah, untuk bagian kelima ini atau tahapan kelima ini, siswa itu melihat dulu pemateri atau guru mempraktekkan, kayak misalkan bagaimana contoh ini kayak gini, ini bukan contohnya, atau memberikan prakteklah kepada siswa gitu, contoh-contohnya bagaimana seperti itu. Nah, untuk yang tahapan keenam itu guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, sesudah pembelajaran berlangsung, maka disimpulkanlah dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran terakhir apa saja yang mereka dapat dan bagaimana cara menentukan soal-soal tersebut. Nah, untuk yang nomor ketujuh atau tahapan ketujuh yaitu siswa mengumpulkan tugas-tugas untuk penilaian kepada guru. Nah, siswa sebelum tadi mereka belajar itu, siswa itu kan disuruh mengerjakan soal, mendiskusikan dan mengerjakan soal. Nah, di sana tugas-tugasnya itu dikumpulkan kepada guru untuk penilaian kepada guru. Ditilai bahwa dengan belajar mandiri dan belajar kelompok, mereka itu bagaimana hasilnya seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, disimpulkan dari beberapa rumusan masalah tadi. Yang pertama itu kan ada penerapan pada pembelajaran metode teaching and learning terhadap kemampuan pemahaman konsep itu mengalami peningkatan terlihat dari hasil post test. Nah, untuk yang kedua itu peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP pembelajaran yang menggunakan model CTL itu lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, dilihat dari kategori tafsiran efektivitas Engen. Nah, berada pada presentase diperoleh dari Engen itu sebesar 76,12%. Nah, termasuk ke dalam kategori tafsiran efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain ada peningkatan, model CTL ini juga efektif untuk digunakan di sekolah seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan CTL ini mengalami keterusan belajar. Nah, di mana dilihat dari ujian Sampati tes plus eksperimen untuk nilai CTL itu kan sebesar 0,341. Nah, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata tersebut itu mengalami keterusan belajar seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.